Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Islam Nusantara, serta teman-temanku dari STI Al-Aqidah Al-Hashimiyah yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Tokoh Intelektual Nusantara 3. Baik teman-teman sekalian, kita akan langsung kepada pembahasan utama. Nah, jadi yang pertama di sini kami akan membahas dua orang tokoh ya. Secara agak terperinci, kemudian beberapa tokoh lainnya hanya akan kita sebutkan nama-namanya saja. Nah, yang pertama ada Ali Haji dan historiografi Melayu. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang Raja Ali Haji. Baik, kita akan langsung ke pembahasan kita. Nah, di negara kita, nama Raja Ali Haji tampaknya dikenal baru sebatas karir kesusastraan dan kebahasaannya saja. Beliau dikenal sebagai Bapak Bahasa Indonesia dan diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2014 silam. Padahal, kiprah Raja Ali Haji tidaklah sebatas itu. Beliau adalah seorang ulama multidisiplin yang juga membahas mengenai ketatanegaraan dan sejarah. Jadi, kalau banyaknya orang itu taunya Raja Ali ini hanyalah ahli sastra dan ahli bahasa yang pada tahun 2014 diangkat menjadi pahlawan. Ternyata ya, beliau tidak hanya sebatas itu ya, tetapi beliau adalah salah seorang ulama, salah seorang ilmuwan ya, multidisiplin. Artinya beliau menguasai beberapa disiplin ilmu yang membahas ya mengenai ketatanegaraan dan sejarah. Ya, jadi beliau ini juga menguasai betul ilmu-ilmu tentang ketatanegaraan dan sejarah. Baik, berikutnya kita akan ke riwayat hidup Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, pulau kecil yang kini menjadi bagian dari Provinsi Riau. Di abad ke-19, pulau ini adalah pusat Kesultanan Riau Lingga dan selama abad itu hingga 2 dasawarsa, yakni abad 20, pulau ini menjadi tempat yang paling banyak menghasilkan karya dalam perjalanan budaya orang Melayu. Jadi, tempat kelahiran Raja Ali ini adalah tempat yang ternyata di sini banyak orang-orang yang cinta kepada ilmu, sehingga pada abad ke-20 pulau ini menjadi tempat yang paling banyak menghasilkan karya dalam perjalanan budaya orang Melayu. Nah, nama asli beliau adalah Tengku Haji Ali Al-Hajj bin Tengku Haji Ahmad bin Raja Haji Fisabilillah bin Opu Daeng Jerak. Ya, ayahnya bernama Raja Ahmad dan ibunya bernama Enci Hamidah. Nah, kedua orang tua Raja Ali ini ya, jika kita melihat dari sisilah beliau, dapat terlihat bahwa beliau lahir dari kalangan keluarga istana dan baik dari sisi ayah maupun ibunya memiliki keturunan bangsawan Melayu dan Bugis. Ya, jadi dari sini kita bisa mengetahui kalau Raja Ali Haji ini adalah keturunan dari keluarga istana ya. Jadi baik dari jalur ayah maupun ibunya itu punya moyang ya atau punya keluarga dari istana. Ya, jadi beliau lahir dari, bisa kita bilang dari keluarga yang terhormat seperti itu. Raja Ali Haji ini dibesarkan di tengah pusat Kesultanan Johor Riau Lingga yang ketika itu menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau Raja Ali itu seorang yang dari keluarga yang berada, kemudian lahir di tengah-tengah kota, di tengah lingkungan yang sangat cinta kepada ilmu, ya, dan beliau juga mencintai ilmu, ya, maka tidak heran kalau banyak disiplin ilmu yang beliau kuasai, terutama sastra, bahasa, dan juga ketatanegaraan. Nah, pendidikan awal Raja Ali Haji ini berasal dari ayahnya. Jadi beliau pada masa kecil itu dididik langsung oleh ayahnya, ya, sehingga beliau banyak meneladani
kebaikan-kebaikan atau semangat menggapai ilmu yang dimiliki oleh ayahnya. Ya, beliau juga pernah hidup di setahun ya di Arab ya ketika beliau haji. Setelah selesai haji, beliau tidak langsung pulang tetapi menetap di kota Makkah selama 1 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperdalam ilmu. Ya, jadi sangat terlihat sekali kalau ayah dan anak ini begitu cintanya kepada ilmu sehingga apa? Rela menetap di daerah sana untuk memperdalam ilmu agama. Nah, kemudian di sini ada beberapa karya-karya beliau. Yang pertama ada Thamarat al-Muhimmah ya atau buah-buahan yang dicita-cita ya. Difayah lil umara. Jadi jamuan bagi raja-raja wal kubara dan orang-orang besar yang mempunyai pekerjaan dalam tempat berhukum. Ya, jadi karena beliau memang ahli dalam tata negara sehingga wajar kalau beliau mengarang buku ini. Kemudian yang kedua ada Tuhfatun Nafis atau hadiah yang bernilai. Nah, itu tentang Raja Ali Haji. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ya salah seorang ulama dari Palembang, yaitu yang bernama Abdus Somad Al-Balimbani. Dan beberapa ulama yang lainnya yang nanti akan kita sebutkan beberapa nama mereka. Syekh Abdul Somad Al-Balimbani adalah seorang tokoh sufi, penulis kitab-kitab sufi yang berasal dari Palembang yang dilahirkan pada tahun 1116 Hijriah atau bertepatan dengan 1704 Masehi di Palembang dan beliau meninggal di Patani, Thailand pada tahun 1832. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Balimbani merupakan salah satu kunci pembuka dan pelopor berkembangnya intelektualisme Nusantara. Ketokohannya melengkapi nama-nama ulama dan intelektual berpengaruh seangkatannya, semisal Ar-Raniri, Al-Banjari, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Maqassari, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian di sini ya ada beberapa nama ya ulama yang berasal dari Palembang juga yang diketahui ikut menyuruhkan jihad terhadap Belanda yang menindas kaum muslimin di antara Nusantara. Nah, nama-nama yang ada di Palembang ya, ini tokoh-tokohnya ya, tokoh intelektual lainnya. Yang pertama ada Sunan Sandiwalang, Sunan Kebun Gede ya sampai ada Ki Jaya Laksana. Baik teman-teman, mungkin itu makalah yang bisa kami presentasikan. Bila ada kekurangan ya, bila ada kritik, saran ataupun ide-ide untuk menunjang atau mendukung makalah kami agar menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka kami persilahkan ya. Kita akhiri dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.